الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرط في الأمور وحماقة الحبور والفرط في الأمور وحماقة ورحمة الله وبركاته. ربنا المصطفى بلغ سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي اصطفى بلغ سيدنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من حرم ومن عجم يا رب من مصطفى من سيدنا بدره قد استغنى قد ظلمت من أجلي يا رب استمام سيدنا اغفر لنا يا رب المصطفى بلغ سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب المصطفى بلغ سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نوينا أن نعتكف في هذا المسجد ma dumna fihi lillahi ta'ala. Para jamaah kaum muslimin jamaah Masjid Ar-Raudhah rahimakumullah. Ambil khusus yang saya hormati Ketua Masjid Ar-Raudhah Bapak Haji Sakuri beserta pengurus, para sesepuh Bapak Haji Asep, Bapak Haji Mahmud,
Bapak Haji Sukamto dan para jamaah yang hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para generasi salafiyah, khalafiyah, mutakhirin, guru-guru kita, sampailah ke kita-kita sekalian. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita sekalian. Kita amalkan sedikit demi sedikit dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini yang megang kitab Kifayatul Akhyar karangan Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullahu ta'ala, mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, juz 2 Shahifah halaman 58. Kajian kita sedikit lagi, yaitu tuntas bab walimah, bab undangan, dikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif nafa'allahu bi'ulumihi fid darain. Fa in hadara, maka kalau seseorang hadir walimah wa kana fi shaumi fardin, sedangkan dia dalam puasa fardu, fardunya mudayyikin, yang tidak bisa ditunda-tunda. Puasa yang mudoyik atau mudoyak adalah puasa kodok yang ketetapannya udah diniatin berapa hari, disebut puasa mudoyak. Ada yang nyebut puasa mudoyik. Dia hadir walimah. Yang namanya walimah kan mesti makan. Memang keterangannya sunnah makan, tapi kan nggak enak sama tuan rumah masa datang kagak makan. Dia puasa fardu, puasanya fardu mudayik, kodok. Bagaimana itu? Apakah yang hadir itu walimah, dia buka atau dia tetap puasa? Hurimal fitru qat'a, maka diharamkan dia berbuka qat'a, secara kotok, secara pendapat ulama yang kuat. Jadi kalau puasanya puasa fardu, datang aja, jangan makan. Kalau makan maka diharamkan. Kenapa? Kaidahnya dalam kitab Jam'ul Jawami, kaidah ushul fikih, idza ta'arrada sunnatu wal wajibu qudima 'alal wajib. Apabila berbenturan sunnah sama wajib, maka dahulukan yang wajib. Makan kondangan walimah sunnah, sedangkan puasa mudayik atau mudoyak wajib. Jangan maruk gitu. Bagaimana kalau dibungkusin? Nggak apa-apa, cuma dibungkusin buat buka nanti. Orang Betawi kan begitu. Saya lagi puasa, bungkusin ya udah bungkusin. Wakaza, dan begitu juga inkana, kalau adanya orang yang datang undangan gara mudayikin, bahkan di sini katakan nggak mudayik, puasa sunnah biasa. Puasa sunnah biasa pun kalau datang kondangan walimah, bagusnya jangan buka. Alar rojihi, atas pendapat rojih. Rojih itu pendapat terbaik. Jadi ulama-ulama ahli fikih pada diskusi dengan dalil, ngambil terbaik, disebut rojih. Kalau bahasa sekarang tarjeh. Ini yang pakai gini Muhammadiyah tarjeh. Tapi ngakunya Muhammadiyah, tapi pakainya cara kita. Kalau secara hukum tasawuf
nggak aci itu Muhammadiyah, nggak aci, pakai tarjih itu cara Imam Syafi'i, tapi nggak mau mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau bahasa Betawi nggak aci, pakai mazhab Syafi'i tapi nggak mau Imam Syafi'i. Tarjih itu cara mazhab Imam Syafi'i. Pentingnya fikih gitu, jadi kita nggak dikadalin sama orang-orang yang fikih katanya. Wa in kana fi shaumi naflin, wa in kana, dan kalau adanya orang yang hadir di walimah atau kondangan di shaumi naflin dalam puasa sunnah, Senin Kemis, puasa Bait setiap tanggal 13, 14, 15, atau puasa Senin Kemis, atau puasa pokoknya macam-macam puasa sunnah. Fa illam yasyuk, kalau tidak memberatkan, ala sahibi dakwati, atas yang punya kondangan, yang punya undangan. Yang punya undangan nggak merasa berat, silakan puasa. Sahibi dakwati somi istahabba, maka hukumnya sunnah, ala sunnah. Itmamu somihi, menyempurnakan puasa sunnahnya. Dia datang, maaf nih saya puasa sunnah, kata yang bikin hajatan, ya nggak apa-apa, ya udah terusin puasa sunnah. Wa in syuqa, tapi kalau memberatkan, alaihi, kepada yang ngundang cembetut aja, ini orang datang kagak makan, makanannya jangan nggak enak, udah rasa curiga sama orang yang hadir undangan. Kalau sampai begitu, istahabba lahul fitru, maka sunnah dia buka. Nah ini kata Imam Ghazali kan ahli kasab, dia ngarang kitab namanya Mukasyafatul Qulub, terbukanya hati. Kata dia, lihat-lihat itu acara. Kalau acara makanannya dikit, nah jangan buka dah. Kan ada itu yang bikin kondangan gelisah. Dia lihat ke makanannya, waduh, jengkolnya udah habis nih, kondangan masih banyak. Nah kalau kita puasa, kata Imam Ghazali, lihat-lihat itu makanannya. Kayaknya makanannya ini pas-pasan. Nah udah, nggak usah buka. Kan orang makan macam-macam, mentang-mentang kondangan, makannya sampai 5 piring, 3 piring, ada begitu sampai nambah-nambah. Haji mumpung. Summal muftiru, kemudian orang yang tidak puasa itu, ini nggak puasa, kita nih, kita datang ke kondangan kita memang nggak puasa, hal yajibu alaihi ayakula walau lukmatan, apakah wajib makan walaupun lukmatan itu 1 suap. Kita datang ke kondangan nggak puasa, apakah kita harus makan? Wajib makan walaupun cuman 1 suap, jajalin gitu. Fihi khilafun, maka ini di dalamnya beda pendapat para ulama. As-sahihu, pendapat yang sahih, nah ini yang kuat. Pendapat yang sahih fi Raudhati, dalam kitab Ar-Raudhah. Kitab lengkapnya Raudhatut Thalibin, karangan Imam Nawawi, syarah daripada yang kemarin saya bilangin tuh, Syarah Al-Kabir, karangan Imam Rafi'i. Dikecilin lagi, nama kitabnya Raudhatut Thalibin. Ini pendapat yang sahih, kata Imam Nawawi di dalam kitab Ar-Raudhah. Raudhatut Thalibin, kunna di sini tabaan, mengikuti li Rafi'i, kepada Imam Rafi'i, yaitu Syarah Al-Kabir, annahu mustahabun, sunnah, kalau nggak puasa sunnah makan walaupun cuman sejajalin.
Kan ada, ngapa nggak makan? Udah makan di rumah, kurang adab. Kurang adab itu. Maaf ya, saya nggak makan, udah makan di rumah, kurang adab. Sunnah dilanggar, kurang adab. Kurang adab. Normatin. Kalau kita nggak puasa, walaupun cuman nyicipin, ambil ke kerupuknya, ambil ke es krimnya, sama bini lagi makan, minta suapin, nggak apa-apa. Yang penting dapat jangan gitu. Maaf ya sudah makan, jangan. Lah yang hajatan kesinggung. Padahal dia nggak puasa. Alasannya li'anna maksudal huduri wa qad wajada. Karena bahwasannya maksudnya adalah hadir. Yang namanya hadir satu paket, kalau nggak makan minum. Wa qad wajada, yang namanya hadir itu wajada, disediain, namanya tamu. Kan hadisnya udah jelas. Man amana billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka fal yukrim dhaifah, muliakan tamu. Wah, kita dimuliakan nih. Nah, tanda hormat kita, walaupun kita udah kenyang, makan, walaupun sekedar nyicipin. Kecuali sakit gigi nggak apa-apa dah. Wakaza, dan begitu juga Shahihun Nawawi telah mensohehkan keterangan ini sama sependapat An-Nawawi oleh Imam Nawawi di syarhi Shahihi Muslimin, di dalam syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi hebat bener ya, Sahih Muslim disarahin. Sahih Muslim disarahin, berarti dia hafal hadis riwayat Imam Muslim dan sanadnya. Mensyarah itu artinya menjelaskan hadis Muslim, berarti dia hafal hadis Muslim, dijelasin. Imam Nawawi ibabil walimati, dalam bab tentang walimah. Waqtaro, dan beliau memilih itasihi tanbihi wujubil akli, itu di dalam mensohehkan, mentandih, artinya melarang keras. Wujubil akli, wajib makan. Kalau wajib hukumnya baru kata Imam Nawawi enggak, jangan mengatakan hadir walimah itu harus wajib makan, enggak, tapi sunnah. Lagian kasihan kalau dari segi wajib, wah kasihan kalau yang bikin walimah makanannya banyak. Kalau makanannya pas-pasan, bikin makanan 100 orang, yang datang 150, wajib makan, yang 50 makan apaan? Nah itu makan apaan? Rengginang. Orang wajib ribet. Secara logika juga bikin makanan 100 orang, wajib makan, yang datang 150, yang 50 lah bingung. Wasarraha bihi, dan menjelaskan keterangan itu fi syarhi Muslimin, dalam syarah Muslim, di babi nazri saumi, tentang bab nazar puasa. Faqala, maka berkata Imam Nawawi, as-sahihu, pendapat yang sahih, annahu, bahwasanya orang yang datang walimah itu yalzamuhul aklu, mesti makan. Indana, menurut kami. Indana, bukan indi, indana. Indana itu mutakalim ma'al ghair dalam ilmu sorof. Mutakalim ngomong, ma'al ghair lebih dari satu. Kami, menurut kami. Kami siapa? Oh, berarti mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi makannya sunnah, adabnya cicipin walaupun dikit, kurang adabnya enggak dicicipi. Far'un, ini suatu cabang, almar'atu izadati nisa'i, apabila perempuan yang ngundang, perempuan ngundang perempuan. Kan zaman sekarang kebanyakan perempuan. Bagaimana kalau perempuan ngundang perempuan? Fahuwa kama zakarna firijali, maka kami terangkan sama hukumnya dalam hal laki-laki.
Jadi kalau perempuan ngundang perempuan, yang perempuan itu wajib hadir, sama hukumnya. Fa'in kana rojulan aw rijalan, bagaimana kalau yang ngundangnya laki-laki, laki-laki ngundang perempuan, atau sebaliknya perempuan ngundang laki-laki. Nah ini penting. Bagaimana kalau laki-laki ngundang perempuan, perempuan ngundang laki-laki? Qala fi Rawdhati, berkata Imam Nawawi dalam kitab Ar-Rawdhatul Talibin, wajabatil ijabatu, tetap wajib datang. Perempuan ngundang laki atau sebaliknya laki ngundang perempuan, tetap wajib datang. Tetapi ada syaratnya. Nah ini syaratnya nih. Syaratnya idza lam takun khulwata mahramah, apabila tidak berkumpul dalam suatu yang bukan mahram. Jadi kalau kata Imam Nawawi, kalau sampai berkumpul ngundangnya ya nggak boleh. Sholat aja pakai pembatas. Nah ini dilema. Saya diskusi bahsul masail ini tentang walimah. Saya kekeh begini. Pengantin laki-laki perempuan harus dilihat sama tamu. Kalau saya kekeh. Pendapat yang apik mengatakan enggak. Yang kelihatan cukup laki saja. Perempuan mah jangan kelihatan istrinya sama tamu. Saya kekeh. Tetap perempuan harus kelihatan. Ditanya, alasannya apa? Yang namanya nikah berkumpul, berdua harus ada, kelihatan dua-duanya. Yang nggak boleh di mana? Yang nggak boleh itu berbaur tamunya. Kan ada walimah, perempuannya di sini, istrinya, lakinya di sini. Jadi ini ketemu perempuan saja sama istrinya, ini ketemu laki sama laki saja sama suaminya. Nggak boleh kata saya. Tetap ini perempuannya harus kelihatan juga sama tamu laki, karena disebut nikah al-jam'u, kadang-kadang berkumpul. Masa orang nikah kagak berkumpul gara-gara bikin begitu? Akhirnya kebet-kebet kitab-kitab saya yang bener. Ternyata bukan masalah itu pengantinnya yang dibahas. Nih kalau kondangan laki sama perempuan, bagusnya nih tamunya nih bisa laki-laki perempuan. Adapun pengantinnya tetap harus berdua. Disebut nikah itu al-jam'u, berkumpul berdua, masa dipisahin? Akhirnya kebet-kebet kitab pada nerima. Itu pun zaman sekarang susah jalaninya. Belum ada sih ada paling satu dua yang namanya kondangan perempuan laki itu misah tamunya, jarang berbaur dah, ada yang keteknya kelihatan. Oh begitu. Kondangannya ada yang ketek kelihatan, ada yang pakai kebaya, oh gitu dah. Ya begitu. Atraksi gitu macam-macam, nah gitu. Yang apik seperti itu. Selanjutnya, qala Isna'i, berkata Imam Isna'i, wa fi tabirihi bil wujubi nazrun. Imam Isna'i mengkritik Imam Nawawi. Di dalam ibarat Imam Nawawi itu dalam hal wajib datang undangan, kalau laki ngundang perempuan, perempuan ngundang laki, itu nazrun, perlu dilihat dulu. Jadi ulama juga sering kritik. Min jihadi, dari arah-arah anna syarton dakwati, kata dia nih Imam Isna'i, syarat ngundang itu antakuna amatan, harus umum baru boleh. Jadi ngundangnya yang ngundang laki-laki, ngundangnya perempuan dan suami, harus gitu. Yang perempuan ngundang laki dan istri, harus begitu. Kata Imam Isna'i, harus umum. Kal asyirati, seperti keluarga, wal ikhwani, dan saudara, wa ahli sonaati, dan sama-sama satu jenis. Pakai payaji wujubu inda dakwati rajulil wahidi, bagaimana bisa jadi wajib
kalau yang ngundang itu satu orang laki kepada perempuan. Nah, bumerang kata Imam Isnai, laki ngundang perempuan, perempuan cuma satu, pas datang dia doang berdua, lah jadi nggak benar. Kata Imam secara logika iya harus lebih rapi. Wa ibaratu Rafi'i sahihatun, dan ibarat Imam Rafi'i itu sahih. Fa innahu abbara bitijabin, mengibaratkan suatu undangan. Fasaraha fi raudhati, maka menjelaskan Imam Nawawi dalam kitab Ar-Raudhah bil wujubi, dalam tentang wajib datang undangan. Kata Imam Isnai, fahasolal kholala, itu ada kekeliruan, jadi undangnya harus umum. Intaha, cukup. Kultu, ngambil kesimpulan yang ngarang kitab Suratul Mas'alati, ini rupanya atau ini keterangan, inda dakwatil amati, tatkala ngundangnya umum, watan sisi dan khusus, ala hadzal rajuli, atas laki-laki ini, biainihi, dengan dia ngundang secara pribadi, fala kholala, baru nggak salah. Jadi harus umum. Saya ngundang umpama Aminah datang berdua sama saya, lah nggak beres. Nah di situ kata Isnai dikritik, undangnya harus umum. Ya segitu bab walimah, insya Allah Mamerbo. Nah ini penting juga bab taswiyah, bagaimana suami memberikan nafkah secara benar kepada istri. Nah ini dibahas. Sampai suami ngasih ke istri tapi dirinya cemberut, nah itu dibahas. Ini penting nih, penting. Ternyata nih kita, walaupun kita udah umur-umuran, sama istri banyak salah kita. Sama istri banyak salah. Bulanan udah tahu umpama tiap tanggal 1, duitnya udah dipegang, didiemin aja, itu udah zalim. Itu udah zalim. Kalau sampai istri minta, udah zalim. Nanti kita bahas biar kita nambah benar sama keluarga. Amin ya robbal alamin. Ya segitu aja. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.